baca Bible, baca Al-Quran, baca terjemahan Quran. Adakah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang kalian katakan itu sebagai Tuhan? Di Al-Quran seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dihinakan, dinistakan, ada enggak? Enggak ada. Ketika kemudian di dalam Bible Matius 1, Lukas 1, Yesus ibunya dihinakan di situ, difitnah sebagai orang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Yesus dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di Talmud, Yesus anak zina. Adakah kemudian Bible Anda membela keadaan itu? Enggak ada kan? Yesus dituduh sebagai anak zina oleh tuan rumah Bani Israel. Baca dalam Talmud. Kitabmu muncul kemudian, ada enggak memperdulikan fitnahan itu terhadap Yesus? Ada enggak? Ada enggak kitabmu kemudian membersihkan nama Yesus dari fitnahan tuan rumah? Di mana Yesus lahir, yaitu di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel punya kitab tafsir namanya Talmud yang menuliskan Yesus itu adalah anak zina. Ada enggak kitabmu kemudian mensucikan fitnahan itu? Enggak ada kan? Hanya Al-Quran surah Maryam yang membersihkan fitnahan-fitnahan Talmud terhadap Tuhan yang kau sembah itu, terhadap manusia yang kau sembah itu, maksud saya. Coba tunjukkan di Bible-mu. Ada enggak dia membela Yesus ketika difitnah oleh Yahudi dia anak zina? Ada? Ada enggak di Bible-mu ketika kitabnya orang Yahudi Talmud mereka mengatakan ibunya Yesus itu adalah pesina? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, sekarang kamu berselancar ke terjemahan Al-Quran surah Maryam. Bagaimana kitab suci Al-Quran membersihkan namanya Siti Maria itu? Kau baca terjemahan Al-Quran surah Maryam, bagaimana nama dari manusia yang kau katakan Yesus itu dibersihkan di sana. Dari sejak bayi, dia sudah membela harkat dan martabat ibu yang mengandungnya dengan susah payah. Asal kamu tahu. Tapi di kitabmu apa? Bukannya membela kemudian ibu Maria. Bukannya kemudian membela Yesus yang difitnah. Malah kitabmu mengatakan apa? Maria yang menyembah kepada anaknya. Bayangkan itu. Yesus tidak pernah memanggil satu kali pun kepada ibunya dengan panggilan yang santun selayaknya anak kepada ibunya. Wahai ibu. Gak pernah. Selamanya dia memanggilnya apa? Wahai perempuan. Bukannya membela keadaan yang ada di tengah-tengah Bani Israel terhadap Yesusmu. Malah kau nambah-nambahi kitab itu. Kitabmu itu malah menambah-nambahi keadaan semakin terpuruk. Bahkan kitabmu mengatakan mati tergantung kan. Terkutuk pula kan. Mana pembelaanmu? Kristen dihinakan di tengah-tengah Bani Israel. Kristen dinistakan di tengah-tengah Bani Israel. Dikatakan sebagai anak zina. Dikatakan sebagai manusia terkutuk. Apa yang telah Bible bela terhadap Yesus? Ada? Tidak ada. Yesus tidak terkutuk, Bang. Yesus tidak terkutuk. Itu menurut kemanusiaanmu. Tapi menurut keagamaanmu, Galatia 3 nomor 13, dengan cara terkutuk, dengan menjadi kutuk. Oke. Sekarang gini, Bang. Aku tanya nih, Bang. Aku boleh nanya nih, Bang. Silakan. Menurut Abang nih, hukum Taurat itu kutukan atau tidak, Bang? Bukan. Siapa bilang? Ulangan 27 nomor 26, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat yang terkutuk, bukan hukum Taurat yang terkutuk. Di mana kau dapat bahwa hukum Taurat itu kutuk? Di mana? Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya, konsep kan, agama kamu kan? Nah, makanya itu, Bang, karena Abang itu hanya asumsi saja. Jadi Yesus itu tidak terkutuk, begitu, Lah, Bang. kalau Yesus tidak terkutuk, apa tujuan Paulus mengatakan itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertama, dari mana hukum Taurat itu kutuk? Tidak ada, itu fitnah. Yang kutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Bukan Taurat yang terkutuk, tapi orangnya. Nah, kenapa Paulus mengatakan kemudian yang terkutuk itu adalah Taurat? Bukan kutukan. Hukum Taurat bukan kutukan, Bang. Kristus telah menebus kita dari dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Itu Anda jawab.
Iya, tapi hukum Taurat itu bukan kutukan, Bang. Gitu Ya maksud memang saya. betul. Nah sekarang Yesusnya menjadi kutuk atau menjadi mulia? Anda lah punya kewajiban itu menjawab. Karena Yesus datang bukan untuk karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Terlepas Tulisan para daripada nabi, itu, begitu. terlepas daripada itu, saudara, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Karena bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus, maka dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 12, bukan manusia yang datang kepadaku. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Yang datang kepada dia bukan manusia, tapi Mesias. Ingat, di Islam dan juga dalam pengajaran Yesus, sama-sama mengatakan bahwa iblis itu bergelar Mesias juga. Dajjal itu juga bergelar Al-Masih, Mesias. Nah, Paulus mengatakan jadi yang datang itu siapa, Bang? Mesias palsu. Mesias palsu. Yang kedatang ke Paulus itu kan berupa cahaya gitu, Bang. Nah, Itu betul. kalau menurut Abang nih, cahaya itu apa coba? Yang dimaksud Iblis. itu cahaya itu siapa? Iblis. Namanya siapa? Iblis. Iya, Menurut kan ada Yesus, nama. sabar. Menurut Iblis di Alkitab Yesus, ini kan ada namanya, Bang. iya, Mesias kan? Iblis, Coba Anda baca. Iblis di Alkitab, Bang. Kan ada nama-namanya, Bang. Mau Lucifer, Beelzebub. Tapi atau Yesus mengatakan Behemoth. penyesat yang datang sesaat dia telah terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Paham? Dari mana dasarnya? Matius Bang bilang? 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Pakai akal tapi ya. Pakai akal. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yang lain yang dibawa, yang 4.000 orang ini, teman-teman yang ada di YouTube juga, silakan Anda buka Bible atau di Google aja. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa nama iblis yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Di sini Yesus di sini menjelaskan bahwa ke masa depan nanti itu ada nabi-nabi palsu begitu. Kok masa depan? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, kok masa depan pula? Dia berbicara dengan orang yang ada di depannya, yang hidup sesamanya, kok masa depan pula? Aku berkata kepada kamu, kamu siapa? Ke-12 muridnya, ke murid-muridnya. Kok jadinya masa depan pula? Anda ingin menutupi diri kalian? Anda ingin menutupi Paulus? Ya sebentar, Bang, kita kembali ke cahaya tadi. Itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, saya kasih data. Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Dah, selesai. Berapa tadi? Lukas Cahaya 10 ini- 18. Oke, Lukas cahaya ini 10, kan 18. iblis. Ya, Oh, ntar ya saya buka, Bang, ya. silakan. Silakan. Yang saya maksud ini iblis ini siapa namanya begitu? Iblis itu datang mengatasnamakan Yesus. Cak Ayu. Alamak. Dasar Abang mengatakan bahwa iblis yang jatuh ini seperti kilat dari mana dasarnya? Kan Yesus mengatakan penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Menggenapi Iya, itu kan? Di sini Apalagi kan, yang di sini kurang? kan di ayat ini kan Yesus sendiri berkata, dia sendiri loh yang berkata, Bang, bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit begitu. Dan dasar Abang mengatakan kilat ini, iblis ini dari mana dan siapa nama iblis itu begitu? Loh, Paulus kan mengaku, Bang. Ya. Yesus juga mengaku. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa? Si penyesat memakai nama siapa? Yesus.
Penyesatnya Begini, memakai begini. nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus. Kan begitu. Yesus kan berkata, dia melihat ke langit kan. Coba abang simak baik-baik dalam ayatnya nih. Yesus berkata, dia melihat ada iblis jatuh yang seperti kilat dari langit, begitu bang. Nah ini Iya, yang dari saya maksud langit. ini. Dari Yang langit. Yang iblis yang jatuh ini siapa namanya, begitu bang? Bintang timur. Bintang timur, oke. Bintang timur nama lainnya apa tuh bang? Lucifer. Oke, Lucifer. Lucifer berarti iblis gitu bang ya? Ya iyalah, Yesus sendiri mengatakan kok iblis. Kau baca itu Lukas 10:18 apa kata Yesus? Satanas dalam bahasa Yunani. Satanas. Oke. Apa itu Satanas? Sebentar, gini, Setan Bang. kan, iblis Sebentar, kan? Bang. Iya sebentar, kasih waktu dulu bang. Iblis di Alkitab itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi Memang betul. dalam Memang konsep betul. kekristenan, iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu ada karena Baca Yesaya 45 nomor 7, iblis itu diciptakan Cak Ayu. Semua Saudara- ciptaan bang. Kecuali Saudara Tuhan Logos. Yesus. Saudara ya, Logos, oke. Tuhan, Terus saya tanya, pencipta. oke, saya tanya. Iya, saya pencipta tanya dulu, itu Bang. cuma satu, di luar pencipta namanya ciptaan. Siapapun yang bukan pencipta, apapun statusnya, dia adalah ciptaan. Setuju? Pencipta Salah. cuma satu. Pencipta Itu ada berapa? pemahaman Bang. Pencipta Makanya saya ada bilang, berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta hanya satu. Nah, iblis pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Itu pintar. Udah selesai. Dan sudah pasti Ya, ciptaan itu yang dasarnya- menciptakan siapa? Cuma satu kan? Dari- Satu-satunya dari sumber mana? adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis. Dah. Dari mana pintar. dasarnya iblis diciptakan? Dari mana dasarnya Sekarang iblis pertanyaan diciptakan? saya coba Anda resapi. Pencipta itu satu atau dua? Satu. Yang menciptakan iblis siapa? Pencipta atau Iblis bukan? tidak diciptakan. Iblis La tidak haula wala diciptakan. quwata illa billah. Iblis itu malaikat yang berontak, La karena ingin haula menyamakan wala dirinya dengan quwata Allah. illa. Segala sesuatu yang tidak diciptakan dia pencipta. Berarti Anda ingin mengatakan iblis itu pencipta. Yesaya 45 nomor 7 coba Anda baca. Oke, sebentar. Bahaya ini saudaraku ini. Coba Anda baca. Yesaya 45. Nomor 7. Ada Yesaya. Oh, bentar. Di situ ada kata ra. Oke. Ra itu artinya apa? Evil. Evil artinya yang apa? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Malang- Tuhan yang membuat semuanya ini. Malang dalam Mana bahasa sini? Malang dalam Ya, mana bahasa iblisnya? bahasa Yunani Ibraninya apa? Ngobrol lagi. Di sini tidak ada kata iblis. Mana iblisnya? Tidak ada di sini kata iblis. Ini Yesaya diwahyukan pakai bahasa apa dulu? Ibrani. Ibrani. Ibraninya Malang apa? Oh, saya itu bukan kapasitas saya tidak. Makanya tidak saya mengerti bahasa ajarkan. Ibrani. Makanya saya ajarkan Malang dalam bahasa Ibrani itu ra. Ra itu adalah evil. Evil apa? Evil apa? Evil itu apa? Ini salah. Ini ayat ini bukan menceritakan, bukan berisi tentang penciptaan iblis. Allahu Akbar, Masya Dari Allah. mana jalan iblis diciptakan? Ini sudah sangat jelas-jelas Allah mengatakan di situ bara, penciptaan. Kata bara itu penciptaan, menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa sih saudaraku ini? Lembutkan hatimu. Jangan kau pakai imanmu dulu, pakai akalmu dulu. Dialah Tuhan Iblis yang tidak menciptakan. diciptakan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana ceritanya? Iblis itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, tapi karena iblis itu adalah malaikat yang berontak, malaikat. Sekarang saya tanya samamu, ada tidak di luar daripada Tuhan yang ada dengan sendirinya? Setara dengan Tuhan, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa Anda mengatakan iblis tidak diciptakan? Dengan Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu ada, berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan.
La haula wala quwata illa billah. Tuhan Coba itu, abang coba saudara, buka Wahyu. saudara, sebentar dulu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas setan, berkuasa atas malaikat, berkuasa atas semua ciptaannya. Jangan Anda berpikir kalau ada setan, ada menyetarai Tuhan. Tidak, setan itu makhluk yang tak ada artinya sama sekali dibandingkan Tuhan. Tuhan menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, semua Tuhan ciptakan di bawah kendali Tuhan. Iblis itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Jangan kau mau melebih-lebihkan iblis. Oh, iblis kalau nanti diciptakan seakan-akan enggak. Justru kalau Mana Anda kata mengatakan iblis di situ? Di situ la tidak ada haula kata wala iblis. quwata illa billah. Yes. Di Yesaya itu tidak ada kata iblis di situ, Bang. Tidak ada kata iblis di Yesaya itu. Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Coba Anda Terjemahannya memang ya. Sekarang yang Gimana? mana yang betul? Terjemahannya atau bahasa aslinya? ini kan sudah diterjemahkan. Ya kan saya pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Ya ini Tapi ya saya pakai kemudian begitu. tidak bisa terbodohi dengan itu. Saya harus sumbernya. Abang data-datanya ada nggak? Coba aja buka di Alkitab Sabda. Buka di Alkitab Sabda. Malang itu artinya ra. Ra itu artinya jahat. Jahat itu syaitan. Iblis. Epil itu iblis. Kok susah kali kawan-kawanku ini. Kenapa rupanya kalau iblis diciptakan? Kenapa rupanya? Derajat Tuhan rendah? Tidak. Justru kalau iblis tidak diciptakan, kita ini sama seperti kambing. Kutanya sama saudara dulu. Kutanya dulu sama saudara. Kambing itu masih digoda setan tidak? Ya tidaklah. Tidak. Makanya kambing tidak pakai baju, tidak pakai celana, santai aja dia. Kita manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian? Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Di situ tidak di ada bawah kata iblis. Di situ la tidak ada haula kata wala iblis. quwata illa billah. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak. Paham? Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil Oke, itu sebentar. iblis, jahat. Oke, sebentar Bang, sebentar Bang. Sebentar Bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba Bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata Iya, iblis setara Kristen dengan mana? Tuhan. Anda aminkan? Kristen- Iblis Kristen ternyata mana? setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana Bang? Coba tunjukkan. Denomnya Semua apanya, Kristen. gerejanya. Iya, Saudara, gerejanya, denomnya. semua Assalamualaikum Kristen warahmatullahi itu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur. Kamu jujur sekarang. Jujur. Iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak diciptakan. Oke, selain iblis yang tidak diciptakan, siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak Tuhan? menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan? Ya tidak diciptakan lah karena Oke, tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? cuman satu yang tidak diciptakan Nenekmu yaitu kejahatan. kiper. Tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan.
Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah Iblis kan diajarin karena baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis dia Alamak. berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Alamak. Sekarang dia nasi malaikat jatuh, itu begitu. diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Ya, Anda nasi mengatakan, diciptakan lah. kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak Iya, Kristen namanya. mana? Kristen mana bang yang percaya iblis Tidak ada, diciptakan? tidak Coba ada, tunjukkan. tidak ada, tidak Ya ada, sudah, tidak ada. berarti itu kan hanya berarti- pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Kristen sama-sama. ada 2 miliar. Kristen ini Ya di dunia ini ada silakan, 2 miliar. silakan Hanya- semua hanya Kristen Anda- mau 1000 hanya- miliar, semua satu Kristen orang yang ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Nah, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Eva Logos, Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana Bagus. setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. kalau begitu berarti Tuhan membuat iblis punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama Dosma. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi Dengarkan saya, Tuhan, dengarkan Allah, saya. Allah tidak pernah Dengarkan menciptakan saya. kejahatan. Karena Dengarkan yang saya. menciptakan Dengar. kejahatan itu hanya Dengarkan iblis. saya. Dengarkan saya. Anda Allah tidak mengatakan pernah mengutus iblis. dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi Dinda Makhluk Jibril. baik. Baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau, gigit lidah kau, gigit lidah Karena kau. kan karena kehendaknya kenapa? sendiri, karena kehendaknya sendiri dia memberontak, karena kehendak malaikat itu Kenapa sendiri. dia bisa Dia ingin- berontak? Kenapa dia dia ingin- bisa berontak? dia ingin seperti Kenapa Allah. dia Dia ingin bisa seperti berontak? Allah. Kenapa dia bisa Dia ingin mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? Karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan Berarti kuasanya. jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya Tuhan Allah tanya, tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus, jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya itu? Kristen mana coba? Bang, tunjukkan. Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatarakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril. Iya, Kristen mana yang percaya? Iya silakan. Saya kan udah katakan seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Dah, diam. Dengarkan tuh adik saya tuh.
ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh, nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa Tunjukkan. jadi Iya, ini Kristen makanya yang dijadikan yang standar? mana? Emang Kristen itu orang benar? Yang mana? Tiga-tiganya Kristen create evil. Mana? yang percaya iblis Oke, diciptakan? Tunjukkan. nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, Gak percaya dia, Dinda. evil. Nggak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, nih KJV. Nomor 7. I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga. Ke Yahudian. Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Lu mamam Kristen tuh. mana yang yang percaya iblis Kristen mana diciptakan? pula? Emang Create Kristen yang jadi evil. acuan? Emang Kristen yang jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan. Nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Kristen Kristen ada- mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa akan cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia yang sederhana ini saya buka nih ada pertanyaan Dibesarin. ini Alkitab Sabda LAI juga ini kan ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis tadi kan dari perjanjian lama di sini dijelaskan nih ya coba dibaca ini punya Kristen ya bukan orang yang suka Jumatan ini ini dijelaskan apa ayat nih ya ini di sini ayat lainnya menyatakan Kristen coba baca. mana, denom mana, Iblis gereja mana, diciptakan tunjukkan. oleh siapa? Kristen mana, denom mana, gereja mana? Nah ini Sebutkan. punya kitabnya Kristen ini Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini ada. denom mana, gereja mana yang percaya iblis LAI diciptakan? denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ini LAI ada penjelasannya Alkitab tidak- Sabda. Ada LAI pertanyaan tidak siapa yang menciptakan pakai iblis? denom. Di sini dijelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi, kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Di situ kan itu jadi maksudnya lawan Oten, begini. taruh jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya. Iya. Iya, Bang Andi. Begini, Iya. sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang motor tahu nggak nih. bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang apakah yang- abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan Apa? itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada gitu. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini, Sambil di Dalam- teman-teman. dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua Kok ngomongin manusia tadi menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan Iya. kejahatan nggak? tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Oke, berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa Oke. taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan dong sih? Iya, begini. Oke,
Kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan Berarti Tuhan kamu nggak maha tahu juga. kuasanya. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu. Dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kuasanya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk ya melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak kan yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih, Bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih, Bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu Bang, suci. definisi maha pencipta itu apa sih, Bang? Tidak pernah menciptakan Bang, kejahatan. coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu ya pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan. Berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga. Emang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Karena kan pada awalnya Silakan dilanjut, Allah Bang Zuma. menciptakan. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia Sekarang memberontak. Dia memberontak itu karena pengaruh sekarang siapa? saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan. Dia dari dia bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil kejahatan tadi itu sendiri, salah. begitu. Dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil Ya itu. makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda Ya, jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda karena itu Kok kan jadi Anda pemahaman sendiri. saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini Nah. kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya. Itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun pemahaman percaya saya? iblis Kenapa itu diciptakan. pemahaman saya? Ini di Sementara kitab. ini hanya pemahaman Ini kitab. Anda. Ini Kristen kitab 2,5 Anda. miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman. Nggak ada faedahnya, Bang. Lebih Nggak banyak ada mudarat. faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa, masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesaya hanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak. Susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras. Tengoklah ini. Tengoklah ini. Wakil kalian. Tengoklah. Kita pun dibantah. Bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih. Kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1. Coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan. Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Suma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah?
Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan, Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah, kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Lari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis, dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu, sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku. Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, kalau saya melihat ini, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak? Arahnya Iya kan? ke sana Gurunda. Iya. Iya kan? Di situ kepaganan nih bang. Nah, iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga bang? Ah iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias, ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis mengatakan, awas kau, coba-coba ku sentil mulutmu kalau sampai kau bilang kami ciptaan. Kami bukan ciptaan loh. Awas kau. Nah, siapa Kristen di dunia tunjukkan? 2 miliar Kristen di dunia tak ada yang mengakui iblis itu ciptaan. Nah, iblis tepuk tangan. Yeay! Hebat, hebat. Bagus, gitu. Lain kali jangan kau pernah mengaku saya ciptaannya. Awas. Kurasuki nanti kau. Nanti kau kayak bom-bom. Jadi iblis itu merasa hebat dia. Karena diwakili oleh orang tadi dengan mengatakan, iblis itu bukan ciptaan loh. Dengan tidak mengakui iblis ciptaan, berarti dia sedang menyetarakan antara Tuhan dengan iblis. Padahal Bible yang mereka ambil dari agama Yahudi menerangkan bahwa iblis itu dicipta. Coba, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3 coy. Itu bahkan kalau dia katakan firman itu adalah Yesus, berarti yang menciptakan iblis itu adalah Yesus. Coba kita baca rame-rame. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Mampus.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iblis itu masuk gak dalam segala sesuatu ini? Masuk gak? dong. Masuk. Berarti Yesus yang menciptakan iblis. Mesti mau kau datang besok. Ayo. Gimana dong? Sosokan iblis tidak diciptakan, berarti Anda wakil iblis. Iblis itu ciptaan, derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Ketika Allah kemudian mengatakan, tidak ada yang kemudian tidak tunduk, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bagian dari kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyada? Astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, ya paman, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis aja mengaku ana khairum min. Iblis aja mengaku khalaqtani, aku iblis kau ciptakan minar dari api. Iblis aja ngaku, kau ciptakan aku dari api. Ada wakil iblis yang mengatakan, hei iblis, kau tidak diciptakan loh. Kau itu setara dengan Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, kau juga dong. Allah, luar biasa ini saudara-saudara kita ini ya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtah min tin. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Yang tadi tuh kira-kira diciptakan dari mana? Ketuban kuda.